Bismillahirrahmanirrahim. Alam yarau, tidaklah mereka melihat, kam ahlakna, berapa banyak kami binasakan, min qablihim, dari sebelum mereka, min qarnin, dari suatu generasi, dari umat, makkannahum fil ardi, kami telah beri mereka kekuasaan di bumi. Contoh, Fir'aun itu diberi kekuasaan luar biasa, namun melampaui batas, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Itu manusia itu kalau dikasih harta berlebih dan lupa. Makkannahum fil ardi, kami telah beri mereka itu kekuasaan di bumi, malam numakkil lakum, apa yang belum kami berikan kuasa itu pada kalian. Wa arsalna sama, dan kami kirimkan as-samaa, hujan dari langit, alaihim, atas mereka, midrara, amat lebat. Dengan air hujan itu tumbuhlah berbagai macam buah-buahan, tanaman pada tumbuh subur. Allah kasih pada mereka, tapi apa? Ingkar, mengingkari nikmat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah binasakan itu. Wa ja'alnal anhar, dan kami jadikan al-anhar, sungai-sungai, tajri min tahtihim, mengalir dari bawah mereka. Allah kasih nikmat darinya, namun apa ya tadi? Berbuat kezaliman, kemaksiatan, dosa, mendustai rasul-rasulnya, Allah binasakan. Atas Allah lanjutkan firman-Nya, fa ahlaknahu, kenapa dibinasakan mereka? Faktornya apa? Bizunubihim, sebab dosa mereka. Salah sendiri, faktornya dari dirimu sendiri, sehingga Allah murka. Nggak terima kasih lah ya kemudian, udah dikasih rezeki, ya kan? Tempatnya juga di dunia sih, di bumi ini, malah justru melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa ahlaknahum bizunubihim, lalu kami binasakan mereka, bizunubihim, sebab dosa mereka. Wa ansha'na min ba'dihim, dan kami jadikan setelah mereka qarnan akhirin, generasi atau umat akhirin yang lainnya. Allah munculin itu dibinasakan, Allah munculkan lagi generasi berikutnya. Walau nazzalna alaika, dan sekiranya kami turunkan alaika kepada Muhammad, kita fi qirtasin, tulisan fi qirtasin, di kertas, falamasuhu bi aidihim, maka pasti mereka memegangnya, bi aidihim, dengan tangan mereka. Laqalal ladzina kafaru, niscaya orang-orang yang kafir itu akan berkata, ini seandainya ya, di sini, kalau kitab Al-Quran turun dari langit dalam tulisan di atas kertas, lantas orang-orang yang ingkar memegang, itu nggak bakal percaya. Justru apa yang dia katakan, laqalal ladzina kafaru, niscaya orang-orang yang kafir itu, orang yang ingkar itu akan berkata, in hadza illa sihrun mubin, ini masih sihir nih, dari langit nih.
Itu tuh, orang kalau sudah ingkar, nggak percaya kebenaran apapun, mau nerima. Makanya hati-hati, mudah-mudahan keturunan kita semuanya Allah arahkan bimbing untuk selalu dalam jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa Robbi habli minas sholihin. Doa, jangan keinginan aja. Jangan keinginan saja. Doa Robbi habli minas sholihin. Ya Allah, karena kami ya Allah, keturunan yang soleh, solehah. Baca Robbi habli illadunka zurriyatan thayyibah. Allah ajari itu doa tuh. Ya Allah, karuniakanlah untuk kami Allah zuriyah, keturunan yang apa? Thayyibah, yang baik, soleh, solehah, taat kepada semua perintah-perintah Allah, menjauhi yang Allah larang. Ini orang kafir sudah jelas-jelas nih. Ini misalkan nih turun dari langit dalam bentuk kertas nih Qurannya nih, ada tulisan tulis itu tuh. Lantas dia megang nih, nggak percaya. Itu loh. Malah ngomongnya apa? In hadza illa sihrun mubin. Ini masih sihirnya nyata ini. Dari Muhammad nih. Gitu tuh. Ya Pak Tamam, jaga hati kita selalu taat pada perintah-perintah Allah Subhanahu, dan juga ingat keturunan kita. Rabbis anni muqimas shalah wa min zurriyyati. Baca itu, jangan lupa mengulang. Itu Allah ajarin itu untuk keturunan kita. Allah alam bisawab. Wa qalu, ngomong lagi nih orang yang ingkar ini, apa mereka ngomong? Laula unzila alaihi malak. Mengapa tidak diturunkan malaikat saja langsung? Nggak usah Muhammad lah. Orang kalau ingkar begitu tuh, menantang kepada Rasulnya, mendustakan Rasulnya. Laula unzila alaihi malak. Mengapa tidak diturunkan saja kepada Muhammad malaikat aja langsung? Nggak usah pakai kamu lah gitu. Kurang ajar benar itu orang yang kafir. Hatinya sudah tertutup dari kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas Allah menjawab, walau anzalna malaka, dan sekiranya kami turunkan malaikat, laqudiyal amru summa la yunzurun, niscaya selesailah urusan itu, kemudian mereka tidak diberi penangguhan. Artinya apa? Kalau turun malaikat tuntas itu, diazab kamu itu begitu. Macem-macem ya. Kenapa nggak turun malaikat aja langsung Muhammad, nggak usah kamu. Walau anzalna malakan laqudiyal amru summa la yunzurun. Saya coba mengkaitkan apa faktor sebenarnya Allah membinasakan suatu kaum. Saya coba mengutip surat Hud ayat 68. Ala inna samuda kafaru rabbahum ala bu'dal lisamud. Ingatlah sesungguhnya kaum Samud telah kafir kepada Tuhan mereka. Ingkar. Gara-gara keingkarannya ini Allah binasakan itu kaum Samud. Yang kedua, di dalam surat Al-Hijr ayat 80, Allah berfirman, walaqad kazzaba ashabul hijril mursalin. Sebabnya apa yang kedua? Kazzaba, mendustakan. Siapa? Al-mursalin. Rasul-rasul Allah didustai, nggak percaya, nggak mempercayai apa yang disampaikan oleh Rasulullah, Rasul-Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah binasakan ashabul hijr.
Ini para tafsir mengatakan ya kaum Samud itu dahsyat sekali itu siksaannya itu kaum Samud. Kemudian dalam surat Al-Hajj ayat 45-46, apa faktor yang kemudian Allah membinasakan kaum? Faka'ayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun. Faka'ayyim, maka berapa banyak min qaryatin dari suatu negeri ahlaknaha, kami binasakan kaum itu, qaryah itu. Sebabnya apa? Wa hiya zalimatun, mereka berbuat kezaliman. Al-Hajj 45-46. Dan satu lagi dalam surat Yunus ayat 13-14, walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma dzalamu. Sungguh telah kami binasakan suatu negeri sebelum kalian. Sebabnya apa? Lamma dzalamu, berbuat kezaliman. Apa contoh konkretnya kezaliman itu? Allah jelaskan, wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu. Datang rasul bukannya dipercayai, didengerin. Apa yang disampaikan? Mendustai. Wah, bohong kamu bukan rasul. Gitu. Mendustakan para rasul. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun menarik, ada satu ayat yang cukup menarik yang harus jadi renungan kita, yaitu dalam surat Al-Anfal 33. Dan pernah saya sampaikan, ada dua peredam murka Allah. Saya pernah sampaikan dalam surat Al-Anfal 33, nanti dicek silahkan. Ini rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa suatu kaum mereka wa anta fihim. Siapa angka itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama Nabi Muhammad ada di dalam kaum itu, Allah tidak akan mengazab kaum itu. Itu satu. Sekarang kan udah meninggal, udah wafat. Apa satu? Allah jelaskan, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Apa peredam kedua? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan tidak akan Allah mengazab mereka. Sebabnya apa? Wahum yastaghfirun. Apa tuh? Pak Bambang. Wahum yastaghfirun apa tuh? Istighfar. Dahsyatnya istighfar itu. Tolong itu. Kapan waktu yang tepat yang Allah ungkap di dalam Al-Quran, di Al-Quran? Di saat-saat sahur tuh. Wabil asharihum yastaghfirun. Itu waktu yang luar biasa yang Allah kasih tahu kepada kita. Tahajud nih jam 3 selesai ya, baca sebanyak-banyaknya di situ, istighfar sampai terbit fajar subuh. Allah apresiasikan tuh. Mereka itu istighfar di waktu sahur. Ini contoh di dalam surat Al-Anfal, peredam. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidak akan Allah mengazab mereka. Wa hum yastaghfirun. Mereka itu apa? Istighfar. Ini loh ijazah bahasa kita nih. Amalin istighfar gitu loh. Jangan malas. Kalau perlu sahur, waktu sahur nih harus tahajud 10.000 ke 1.000 di target biar semangat. Kan gitu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu